Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem gerak. Kalian sudah melihat contohnya kan? Ada tarik tambang di air. Itu kenapa bisa begitu? Karena kita bergerak. Bagaimana kita bisa bergerak? Nah, kita mempunyai alat gerak. Ada yang disebut alat gerak aktif, ada yang disebut alat gerak pasif. Alat gerak aktif adalah otot. Mana nih otot? Ini loh yang kamu sebut daging, ini adalah otot. Nah, otot itu akan menggerakkan tulang atau rangka. Jadi rangka kita ini mulai dari kepala, badan, lengan, sampai kaki. Nah, di tulang atau rangka itu melekat otot atau daging. Nah, daging ini atau otot inilah yang akan membuat kita bergerak. Karena itulah otot disebut alat gerak pasif. Oke, kita teruskan pembahasannya. Nah, untuk yang namanya sendi, sendi itu adalah penghubung antar dua tulang. Sendi adalah penghubung tulang, ya. Ada sendi yang tidak mudah bergerak, namanya amfiartrosis. Ini terdapat di kepala. Kepala kita atau tengkorak ini kesannya menyatu ya, padahal ini ada celah-celah di sini, kecil-kecil tempat merekatnya tulang antar kepala ya, yang disebut sutura. Itu tidak memungkinkan dari tulang ini bergerak. Jadi kerangka kepala kita ini atau tengkorak kepala itu utuh, tidak memisah ya. Tapi ada juga penghubung antar tulang yang disebut dengan diartrosis atau kita menyebutnya sendi. Macam-macam sendi itu ada berbagai macam, misalnya sendi putar. Sendi putar itu antara tulang kepala dengan tulang leher yang ada di sini menyebabkan kita mudah bergerak seperti ini. Sendi putar ya. Kemudian ada penghubung antara tulang ini, tulang dengan tulang lengan atas dan tulang hasta pengumpil, itu ada sendi di sini namanya disebut sendi engsel. Seperti engsel. Engsel itu tempat membuka pintu atau jendela ya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan sendi pelana. Sendi pelana itu contohnya yang bisa menggerakkan tulang-tulang jari kita. Begitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari sendi. Oke. Nah, sekarang tadi kita sebutkan sudah bahwa alat gerak pasif itu adalah rangka atau tulang. Nah, siapa yang menggerakkan tulang? Yaitu otot. Otot disebut juga dengan alat gerak aktif. Mengapa otot bisa menggerakkan tulang? Itu karena adanya aktin dan miosin, yaitu adalah semacam protein yang bisa membuat otot itu berkontraksi. Kontraksi itu maksudnya dia mengecil atau mengkerut ya, sehingga dengan adanya kerutannya itu tulang akan tertarik dan bisa bergerak. Nah, kemudian otot itu sendiri dibagi menjadi 3. Ada otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Otot polos itu bekerjanya di luar kesadaran. Itu misalnya menyusun jantung kita. Kita sadar atau tidak, kita tidur, kita pingsan, dia tetap bergerak otot jantung itu karena memang ototnya tersendiri. Lain dengan otot rangka. Otot rangka itu bekerjanya di bawah kesadaran kita atau sesuai perintah otak ya. Misalnya kita mau pegang pulpen, nah berarti otak kita memerintahkan tangan untuk memegang pulpen gitu ya. Kita mau lari, berarti otot kita memerintahkan kaki untuk berlari. Nah, karena itu disebut dengan otot sadar atau otot rangka ya. Otot yang ketiga namanya otot polos. Nah, otot polos ini nanti akan menyusun dari misalnya pembuluh darah ya, dia akan terus-menerus bekerja walaupun kita tidur. Jadi bekerjanya pun di luar kesadaran kita. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari pelajaran hari ini? Bahwa kita bisa bergerak dengan adanya 2, yaitu otot dan
rangka atau tulang. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum.